Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai untuk webinar hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam Holding Company Management, Parenting in Holding Company yang diselenggarakan oleh Jakarta Consulting Group dan bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Persero. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada pembicara hari ini, yaitu Ibu Patricia Susanto, kemudian dengan Bapak Nugroho Kristianto. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Nugroho. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Bu Patricia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah menyempatkan waktu sebagai pembicara hari ini. Perkenalkan, nama saya Marlin. Saya bertindak sebagai moderator untuk webinar hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, topik yang akan kita bicarakan yaitu Parenting in Holding Company. Dalam webinar ini, kita akan mengupas secara mendalam mengenai parenting as the essence of holding company management, parenting issues, matching capabilities and needs. Kemudian akan ada sharing session yang kedua oleh Bapak Nugroho Kristianto sebagai pembicara dari PT Pupuk Indonesia Persero. Adapun susunan acara untuk webinar hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyajian materi oleh para pembicara, yang ketiga sesi tanya jawab, di mana selama proses penyajian materi, Bapak dan Ibu bisa mencatat terlebih dahulu apabila ada pertanyaan kepada pembicara, dan nantinya dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Sebelum kita mulai penyajian materi oleh para pembicara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat company profile dari Jakarta Consulting Group dan pembicara webinar kita hari ini. Jakarta Consulting Group atau disingkat dengan JCG adalah perusahaan yang telah berdiri lebih dari 35 tahun dan bergerak di bidang konsultasi manajemen, khususnya strategic management. Dengan memiliki goal, yaitu our goal is to assist our clients to achieve theirs, Jakarta Consulting Group memberikan 4 jasa pelayanan atau the pillars of excellence, yaitu consultation, in-house training, executive search, dan executive assessment. Selain itu, fokus bidang JCG atau yang disebut dengan Foundations of Excellence antara lain Business Transformation, Corporate Culture, Business and Marketing, Organization Development and Behavior, Human Capital, dan Quality Management. Berikutnya kita akan masuk dalam perkenalan pembicara webinar hari ini, yaitu yang pertama Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Patricia Susanto, education-nya antara lain Master in Human Resources Management, Griffith University, Brisbane, Australia. Yang kedua, Master in Psychology, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Kemudian Bachelor of Science, Organisasi Manajemen and MIS, University of Southern California, Los Angeles, USA. Aktivitasnya antara lain, Member of USC International Alumni, Committee Board of Young Entrepreneur Council, Speaker of Seminar and Talk Show, kemudian Author of Books and Articles. Kemudian pembicara kita yang kedua, Nugroho Kristianto, Education, Master in Management, Institut Teknologi Bandung, Indonesia, Bachelor of Chemical Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Aktivitasnya antara lain sebagai Business Transformation Director of PT Pupuk Indonesia Persero, Acting President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Persero, kemudian pernah mengikuti Transformation Leadership Development Program by PT PI. Baik, terima kasih Marlin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali Pak Nugroho sudah meluangkan waktunya untuk
melakukan sharing pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak sangat sibuk dan saya terima kasih sekali ini Bapak sudah nanti mau meluangkan waktunya untuk sharing bersama-sama dengan kita semuanya tentang pupuk Indonesia. Kita sudah ketemu beberapa kali waktu Bapak di Petrokimia Gresik ya Pak ya. Dan sepertinya kepada dunia perpupukan nih Pak Nugroho dari tubuh dari internal. Nanti bisa di-sharing ya Pak ya. Dari anak menjadi orang tua sekarang gitu kan Pak, suka dukanya dari anak menjadi nanti jadi orang tua bagaimana gitu ya Pak, tolong di sharing hal itu. Sebelumnya saya akan minta waktu mungkin 10 sampai dengan 15 menit sehingga kita mempunyai perspektif yang sama tentang holding management dan apa sih yang kita maksud dengan parenting style gitu ya. Jadi karena topik kita kali ini adalah holding company, fokusnya di governance-nya dan juga di parenting-nya. Bagaimana kita sebagai holding itu adalah sebagai orang tua. Jadi saya mohon waktunya sebentar, setelah itu kita sharing ke Pak Nugroho dan kita nanti bisa masuk ke tanya jawab. Nah, ini definisi yang kami selalu gunakan, yaitu holding company is an organization acting as a parent. Jadi memang jadi orang tua yang tugas utamanya adalah melakukan planning, koordinasi, konsolidasi, mengembangkan dan juga kontrol in order to optimize performance of wholly owned company, yaitu yang 100% dimiliki, subsidiaries yang mungkin kita mayoritas, dan juga yang termasuk yang afiliasi, yang kecil-kecil, yang mungkin sahamnya kita minoritas. Tapi tugas kita seperti orang tua. Jadi makanya kita bicarakan holding itu adalah seperti kita orang tua, karena kita harus melihat kemampuan dari anak perusahaan kita dan bagaimana kita bisa mengembangkan masing-masing anak-anak ini. Nah, tugasnya adalah tidak jauh-jauh ya Bapak dan Ibu sebagai value creator ya. Kalau holding itu kan selalu bicaranya sinergi ya, apalagi kalau BUMN, sinergi BUMN, 1 tambah 1 kalau bisa jadinya 10 gitu kan, nggak 3 lagi, maunya 10 sekarang. Nah, itu bagaimana kita melakukan tuh harusnya di think tank-nya adanya tugasnya di holding. Bukan di anak perusahaan, tapi think tank-nya adanya di holding untuk menjadi value creator. Bagaimana kita membuat ini, evaluation dan director itu adalah tata kelolanya menjadi intermediary. Ini biasanya nyambung dengan harmonization. Nggak jauh, nggak beda dengan anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Anak-anak perusahaan juga sering berantem gitu kan. Nah, jadinya ini adalah intermediary tugasnya di holding juga. Biar anak-anaknya nggak berantem, nggak gesek-gesekan, nggak buat produk yang sama. Nah, ini adalah tugasnya di holding untuk bisa, untuk bisa juga membuat bisnis koridor. Bagaimana juga melakukan resource allocation. Mana yang lebih efisien. Nah, itu adalah tugas. Kenapa sering saya melakukan konsultasi dengan pembuatan holding dengan anak-anak perusahaan BUMN maupun swasta selalu mengatakan, aduh punya holding tuh repot ya. Setiap minta laporan, nggak selesai-selesai laporannya, perlu melakukan evaluasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang anak perusahaan tahu nih tugasnya holding adalah untuk melakukan evaluasi, mendirect dan mendevelop, dan juga melakukan bisnis koridornya, buildingnya seperti apa. Nah, mereka juga adalah tugasnya adalah sebagai mega marketer, PR untuk keseluruhan grup. Itu menjadi tugas dari holding company. Esensinya itu sendiri Bapak dan Ibu, kalau kita bisa bilang holding company itu tugasnya, kalau ini holding, ini anak perusahaan, adalah ini. Build, stretch, link, leverage, dan select. Build kita mengembangkan, stretch itu kita benar-benar menarik sampai maksimal, sampai optimal sekali organisasinya. Kenapa kalau kita bisa bicara tentang efisiensi itu adanya di stretch, kemampuannya ditarik terus sehingga kita bisa maksimal sebagai anak perusahaan. Kalau holdingnya hanya oke, bagus, tepuk tangan saja, itu bukan holding yang benar. Biasanya holding itu memberikan challenges sehingga kemampuannya itu kita benar-benar maksimal, diberikan tantangan-tantangan baru. Link itu biasanya linkage dengan satu anak perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan juga memberikan leverage sehingga hasilnya tadi menjadi
maksimal. Kemudian mereka select apa saja sih yang contohnya Bapak dan Ibu kemarin ini sudah agak lama ya. Trakindo itu ceritanya dari Astra Group, itu bagian otomotif dengan agribisnis, mereka melakukan inovasi. Dan ini menjadi tantangan, ini zamannya masih Pak Priyono. Tantangannya adalah disuruh berkolaborasi, membuat inovasi bersama. Apa yang bisa dilakukan? Kenapa? Ini kan masalah sawit, yang satu lagi ngurusin perkebunan sawit, agribisnisnya, yang satu lagi ngurusin machineries. Apa yang diminta adalah kamu berkolaborasi, kamu membuat inovasi bersama. Nah, apa yang mereka lakukan adalah melihat permasalahan yang ada di perkebunan dan apa yang ada juga di otomotif. Nah, setelah itu mereka memilih beberapa proyek, akhirnya terpilih proyek yang untuk pembersihan perkebunan. Bagaimana dari machineries itu bisa bekerja sama di sawit untuk membuat produk baru, karena produk-produknya dianggap sudah tidak inovatif lagi di otomotif. Jadinya tadinya mereka masuk dengan pemikiran saya akan problem solving di sawit, tetapi at the end of the day yang terjadi adalah membuat produk baru yang bisa dijual di otomotif. Jadi mereka memberikan masukan di otomotif sehingga mereka punya produk di otomotif. Nah, itu adalah salah satu adalah clamper untuk ngambil sawit. Waktu mereka panen, ada clamper yang mereka inovasi bersama, itu adalah kerjasama antara otomotif yang cukup jauh ya, kalau kita bilang otomotif sama sawit ini kan jauh sekali. Nah, ini mereka bisa bekerja sama untuk membuat inovasi yang dimana otomotif akhirnya mendapatkan produk yang mereka bisa jual ke perkebunan lainnya, dan yang di sawit juga mendapatkan solusi. Tapi pada saat mulainya, ini waktu kemarin kita dengar ceritanya, pada saat kita mulai masuk ke inovasi itu, mereka merasa, kenapa ya, kok kita yang dijodohin? Jadi anak perusahaan kadang-kadang diajak untuk stretch dan link, itu nggak nyambung. Holdingnya sudah tahu, tapi anak perusahaannya, ngapain kita bergabung? Kok saya sama-sama suruh sama otomotif? Nggak make sense buat mereka. Nah, ini mereka cukup lama untuk tarik ulurnya. Akhirnya mereka menemukan masalah dulu, mereka identifikasi masalah yang ada di sawit, dari otomotif masuk dengan gayanya yang seakan-akan, oh I'm going to save you gitu kan, from all your trouble, saya akan datang dengan memberikan solusi. Ternyata terbalik, akhirnya yang memberikan solusi produk baru ada yang dari sawit. Nah, ini adalah tugas holding, to maintain yang harmoni, to leverage dan juga link, dan select mana-mana saja yang bisa kita lakukan bersama. Jadi kurang lebih itu adalah tugasnya holding company. Di lain itu, tapi Bapak dan Ibu, kita juga masih melihat apa yang kita harus lakukan. Ada yang kita bilang attitude-nya bagaimana sih? Kalau kita bicara dengan organisasinya, facilitating, empowering, supporting, guiding, dan problem solving. Tetapi orang-orangnya juga harus seperti ini. Tidak bisa hanya organisasinya. Jadi kita sering mengatakan kalau holding itu orangnya cuma sedikit, kalau direksinya, maaf ya Bapak dan Ibu ya, kalau yang senang punya anak buah banyak, nggak di holding, harusnya di pabrik gitu kan. Jangan di holding, karena holding anak buahnya cuma sedikit, yang banyak itu yang di anak perusahaan. Karena think tank, kalau kebanyakan think tank, cost-nya tinggi kan Pak. Nah, ini kita mesti lihat juga orang-orangnya juga harus seperti ini nih. Kalau orang-orang yang seperti ini, kacau balau jadinya. Nanti kita power hungry nggak bisa. Ini bagus, demanding bagus. Kalau dia anak perusahaan, dia detail dan dia ini bagus. Tapi kalau holding, gayanya seperti ini, anak perusahaan tidak bisa berkembang sendiri. Abusing power juga tidak bagus. Dan kita juga bisa, kalau terlalu dominating di holdingnya, terlalu dominating, akhirnya Bapak holdingnya akan menjadi operating holding. Tahu ya, Pak, kan ada 3 macam: operating holding, strategic holding, sama investment holding. Biasanya kalau di Indonesia kita melihatnya strategic holding. Kalau operating holding, ini biasanya kita juga masih dominasi di operasional sehari-harinya. Anak perusahaan nggak bisa berkembang. Jadi tugas kita sebagai holding nggak kelihatan, jadi kita holding-holdingan biasa aja seperti itu. Nah, saya punya contoh sedikit, yaitu waktu Disney, apa tahu udah semuanya tahu ya, Disney dan Pixar.
Disney beli Pixar tuh di tahun 2006, sudah cukup lama ya. Waktu itu mereka melihat, waktu mereka melakukan akuisisi dengan Pixar, dilihat sebagai teenagers yang cukup cantik dan memiliki kemampuan animasi di luar dari kemampuan Disney. Teknologi mereka jauh lebih canggih karena waktu itu kan di head-nya adalah Steve Jobs, Disney dengan Bob Iger. Nah, waktu mereka melakukan akuisisi, mereka melihat strength-nya mereka masing-masing itu apa. Ya, pro dan con-nya. Con-nya cuma sedikit, cuma ada 3 atau 4. Con-nya banyak sekali, sorry. Pro-nya sedikit. Con-nya itu adalah karena Disney sebagai holding selalu demanding, abusing power-nya. Dia merasa sok tahu semuanya, dan itu yang ditolak oleh Pixar. Akan tetapi, mereka juga melihat tanpa Pixar, animasi Disney akan kalah jauh. Nah, di situ mereka melihat adalah the culture is very important di Pixar. Di negosiasinya Bapak dan Ibu yang Disney-nya tadi demanding dan dominating, mereka akan deal-nya adalah saya akan mundur karena saya tahu Pixar itu bagus karena culture-nya dan teknologinya. Kalau kita ikut cawe-cawe, itu akan hilang dan percuma kita punya Pixar. Nah, di situ dia dengan anak perusahaan yang baru, mereka membuat deal adalah culture Pixar kita nggak akan touch, karena itu adalah strength. Tanpa itu, Disney juga beli teknologi kosong, percuma. Nah, itu yang kita lihat. Jadi, holdingnya yang tadinya terkenal sekali dengan ABC-nya, dengan akuisisi dengan ABC, akuisisi dengan Fox itu very demanding dan abusing ya. Ini kan bisnis kasus yang sudah lama ya. Ini mereka bisa mundur, tapi karena itu juga penggantian dari CEO-nya yang tadinya Michael Eisner jadi Bob Iger. Nah, ini mereka berusaha untuk realize bahwa holding itu harus facilitating dan empowering dan supporting. Di sini dia mengatakan kita support strength dari anak perusahaan kita, jadi gayanya pun dirubah dari situ. Nah, berikutnya kita juga melihat ini di segi findings selama ini kita melakukan konsultasi Bapak dan Ibu. Parenting issues-nya tuh nggak jauh-jauh beda dari ini. Semuanya holdingnya itu melihat go on their holding, melihat perusahaan selalu mereka sendiri-sendiri, lack of corporate concern dan short term. Mikirnya hanya company first, bukan group first. Sedangkan kita kalau di holding adalah group first, group first, group first. Dan long term, investasinya selalu jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ada di anak-anak perusahaan. Dan ini selalu clash. Sedangkan dari anak perusahaan itu selalu mengatakannya no clear policy dan guidance. Ganti terus. Terlalu banyak operational intervention, terlalu banyak birokrasinya. Jadi ini selalu kita lihat bagaimana pandangannya ya. Dari holdingnya ini anak perusahaannya bandel-bandel nih, semuanya sendiri-sendiri kan. Dan kemudian lack of corporate concern, mikirin dirinya sendiri-sendiri, suruh bawa saudaranya nggak mau nih ceritanya. Nah, kemudian di satu sisi adalah dari business unit dia mengatakan ini nggak jelas maunya kemana sih, too much operational intervention, terutama kalau direksinya itu bekas orang operasional, itu biasanya seneng ya, udah hobi gitu kan, apalagi kalau yang bukan BUMN tapi yang private gitu ya. Kita banyak sekali yang private companies itu perusahaannya dari owner. Nah, ownernya misalnya senang dengan mesin, ya mesin itu terus diomongin, diperhatikan. Kalau ownernya senang sama R&D, ya R&D-nya. Ownernya senang sama marketing, nah marketing terus yang dibahas. Nah, ini yang kita mesti pisahkan. Dan begitu juga dengan bureaucratic practices, tambah banyak sekali jalurnya. Itu laporan lalu di kami dan kita melakukan konsultasi. Kita juga ada
ini sering dibicarakan, tapi kadang-kadang sulit diimplementasikan. Karena pada kalanya kalau semua orang pinternya, semua orang yang inovatif, semua orang yang berkarisma kayak Pak Nugroho diangkat semuanya ke holding, terus anak perusahaan dapatnya apa, gitu kan? Sedangkan untuk karir kita merasa penting nih naik ke anak ke holding. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita juga harus lihat kita sendiri secara pribadi, kalau kita jadi direksi holding, mampu nggak sih? Direksi holding itu benar-benar cuman ngayomin, cuma memberikan pengarahan, nggak punya powernya ada, tapi ya dengan tangan-tangan lain. Nah, sedangkan kalau tadi itu kita senangnya punya anak perusahaan, anak buah banyak, nah tempatnya adalah di anak perusahaan. Tapi ini selalu kita lihat nih, HR placement dan rekrutmen itu selalu menjadi konflik, tarik-tarikan. Perusahaan yang belum berkembang dikasih orang yang bagus, nggak kuat bayarnya. Kalau orang yang bagus dikasih di tempat yang sudah bagus, yang ini gimana? Nah, seperti itu. Selalu ada di situ. Dan juga yang lainnya. Kita juga melihat kalau matching capabilities dan needs dari holding dan subsidiaries ini biasanya kemampuannya dari holding sendiri, kapabilitasnya yang biasanya masih generik, dan juga skills-nya sudah sampai mana. Baru kita melihat juga subsidiaries kita butuhnya apa. Nah, di sini kita baru melihat matching atau tidak sih kemampuan kita sebagai holding dan juga keperluan dari anak perusahaan kita dan juga parenting style kita seperti apa. Apakah masih balita anaknya sehingga kita harus feeding terus? Apakah sudah teenager, mereka boleh jalan sendiri-sendiri? Apakah kayak tadi Pixar itu kan mereka sudah teenager waktu dibeli, jadi mereka boleh punya independen. Tetapi kalau dia masih baru dan baru kecil, kita buat sendiri, kita harus feeding terus, ya, yang mereka sudah bisa jalan sendiri dan sudah bisa mandiri atau bisa malah mengayomi anak-anak perusahaan baru. Nah, di sini baru kita bisa melihat parenting fit matrix-nya. Biasanya kasih anak perusahaan Bapak dan Ibu ada di mana sih? Kalau ada di heartland, ini cocok nih, berarti cocok dengan holdingnya. Holdingnya mampu mengembangkan dan holdingnya juga bisa memberikan masukan secara detail dan memang menjadi core bisnis. Kalau ada di sini, ya, ini biasanya ini core bisnis. Ini core bisnisnya, ini biasanya ya ngerempet-ngerempet dikit ya, masih bisa kita menyediakan kebutuhan unit bisnis, baik skill maupun resources. Nah, akan tetapi mungkin kalau holdingnya, ini tugas di holding ya, kalau holdingnya tidak menambah kemampuan spesifiknya, itu nanti akan menjadi kita bisa masuk ke alien territory. Kalau yang balance ini, perusahaan induk biasanya memahami hal-hal kritis di unit bisnis, namun hanya memiliki sedikit peluang untuk dikembangkan oleh perusahaan induk. Jadi tidak begitu cocok dengan perusahaan induk. Ini biasanya kita lihat kalau dengan perusahaan anak perusahaan cukup banyak, mana yang harus kita mulai sakti, mana yang akan kita kembangkan dan kita fokuskan. Ini kemampuan dari holding yang harus kita lihat. Dan kalau yang value trap ini Bapak dan Ibu sebenarnya perusahaan induknya mampu melakukan perbaikan kinerja, namun perusahaan induknya tidak mampu memahami hal-hal kritis tentang bisnis masing-masing unit. Jadinya kalau kita misalnya contohnya ya, kita Disney tadi, dia mampu nih masuk ke news, masuk ke Fox News dan lain sebagainya. Tetapi kan sama-sama di entertainment, tetapi dia nggak mengerti kisi-kisi news atau berita itu seperti apa. Kalau sama-sama entertainment, dia ngerti nih, sama-sama kartun, sama-sama movies, dia ngerti. Ini dia untuk resort dan lainnya semua ada di sini. Tapi kalau di sini dia harus hati-hati karena dia sebenarnya bisa, tapi kalau tidak dia bisa masuk ke sini juga. Kalau yang balance ini kalau bisnisnya agak jauh biasanya, ada yang lebih jauh lagi kalau memang sudah di alien territory. Kalau kita benar-benar sebenarnya nggak tahu bisnisnya dan tidak bisa memberikan kontribusi, kemampuan generik dari perusahaan holding pun tidak bisa kita berikan. Nah,
di sini masuknya ke alien territory yang sebenarnya sebaiknya di divest saja. Kalau yang di sini masih kita bisa kembangkan, ini PR dari holding untuk melakukan kemampuan untuk mengerti tentang unit bisnisnya, dan di alien territory ini bisa dilihat seberapa benarnya sih kita punya bisnis ini. Ini biasanya kita melihat kalau untuk modal parenting Bapak dan Ibu, bagaimana sih dari biasanya kita punya satgas-satgas sebagai narasumber tim kami menjadi fasilitator, kita melihat strategis development-nya seperti apa, bagaimana kita melihat structure-nya, dan lain sebagainya, baru kita lihat nih parenting needs dari masing-masing anak perusahaan dan juga proposition kita, apa yang kita bisa bring to the table untuk menjadi holding yang baik. Nah, setelah itu kita baru melihat nih bagaimana kita menjadi parent yang baik, bagaimana parenting action yang kita bisa lakukan, sehingga tadi itu kembali lagi, yang baik itu kan di slide saya yang pertama adalah bisa melakukan planning, coordinating, consolidating, developing, dan juga controlling. Nah, di sini Bapak dan Ibu adalah slide saya yang terakhir, saya akan stop sharingnya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di sesi berikutnya. Sekarang saya berikan ke Pak Nugroho dulu untuk sharing beliau sebagai Direktur Transformasi di Pupuk Indonesia, yang saya yakin Bapak bisa sharing nih dari awal Bapak dari anak perusahaan ke jadi orang tua, dan bagaimana mengayomi anak perusahaan yang cukup beragam juga ya Pak ya, dan di lintas daerah gitu. Silahkan Pak Nugroho, kalau mau sharing screen-nya juga silahkan. Baik, terima kasih Bu Patricia. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Patricia itu adalah perspektif dari keilmuan mengenai parenting yang ada di perusahaan holding gitu. Dan tentunya kalau kita bicara dari perspektif keilmuan yang itu asalnya juga empiris, berdasarkan juga hasil survei dan yang lain-lain gitu. Saya harus akui bahwa sebagian besar yang tadi disampaikan oleh Ibu Patricia dari perspektif teori itu kita alami di Pupuk Indonesia. Pada saat pertama kali Pupuk Indonesia sejak awal berdirinya menjadi holding yang waktu itu namanya belum Pupuk Indonesia sampai dengan hari ini. Mungkin izinkan saya untuk sedikit memberikan gambaran mengenai holding PT Pupuk Indonesia dan perjalanan menuju holding yang dialami di Pupuk Indonesia. Kita lihat Pupuk Indonesia ini adalah holding pertama di BUMN yang ada di Kementerian BUMN gitu. Dan dalam perjalanannya harus diakui banyak sekali tantangan, hambatan ketika kita diberikan tugas untuk menjadi holding gitu. Dan kalau kita bicara apakah hari ini Pupuk Indonesia sudah berjalan sepenuhnya secara optimal dan tidak ada tantangan-tantangan, saya harus katakan bahwa tantangan itu akan selalu ada, dan semakin ke sini tantangan Pupuk Indonesia sebagai holding itu justru malah semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat di awal berdirinya, pada tahun 90 itu ada 5 BUMN pupuk, ya, dan salah satu BUMN pupuk ini mulia anak perusahaan EPC company, dalam hal ini PT Busri, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda. Dan PT Rekayasa Industri ini dimiliki sebagian sahamnya oleh PT Pupuk Sriwijaya. Dan ownership atas BUMN ini pada saat itu di tahun 97 atau sampai dengan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian apa yang kita lihat gitu ya, pada saat ada wacana
waktu itu akan dibentuk yang namanya holding. Kelihatan sekali bahwa di sisi internal, artinya di masing-masing industri pupuk itu banyak sekali yang namanya penolakan dan kekhawatiran gitu. Dan resistant to change, hemat saya itu adalah sesuatu yang manusiawi sifatnya gitu. Jadi kita ini, siapapun kita, kalau diajak berubah pasti agak susah gitu ya. Dan itu kodrat kita sebagai manusia gitu. Tapi itu kan yang nanti perlu mendapatkan jawaban gitu, bahwa apa atau perubahan yang akan dilakukan itu nantinya akan membawa ke sesuatu yang lebih baik. Kemudian juga timbul kekhawatiran dari perusahaan-perusahaan yang existing atau yang tadinya sudah berdiri sekian lama, kalau nanti jadi holding kayaknya kami ini akan dikerdilkan gitu. Dan itu sah-sah saja yang muncul pada saat itu. Kemudian juga ketika ini menjadi anak gitu ya, secara undang-undang gitu, anak perusahaan holding BUMN ini bukan sebagai BUMN, yang BUMN adalah holdingnya gitu. Nah ini juga kemungkinan juga pasti akan menyebabkan hilangnya kebanggaan, kalau tadinya sebagai perusahaan BUMN sekarang menjadi hanya anak perusahaan BUMN. Kemudian juga kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, apakah itu mengenai corporate identity, dan yang tidak kalah pentingnya gitu ya, dari sisi eksternal ternyata ada isu-isu primordial atau kedaerahan yang mungkin kita semuanya juga tahu gitu ya. Kayak dulu seperti pupuk Iskandar Muda yang ada di Aceh, itu pasti ada kebanggaan dari masyarakat Aceh di sana bahwa itu adalah satu perusahaan yang tadinya dibentuk untuk menjadi mungkin identitas daerah di Aceh sana gitu. Sehingga ketika ada wacana itu digabungkan, khawatir ada gitu. Hal yang sama juga dialami ketika dulu kawan-kawan semen Indonesia akan membuat holding di Semen Padang, penolakannya juga lebih kental karena urusan kedaerahan ini. Gitu. Nah, apa yang terjadi di tahun 97 sampai dengan 2010 itu, yang ditunjuk sebagai holding itu adalah PT Pupuk Sriwijaya. Artinya kalau saya meminjam istilahnya Bu Patricia tadi, kita dulu di periode 97 sampai dengan 2010 itu merasakan ada dalam organisasi holding yang disebut operational holding. Gitu ya. Artinya apa? PT Pusri sebagai holder sekaligus sebagai operator. Di mana sebagai holder tugas dia tadi itu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai holding company kepada anak-anak perusahaan yang ada di sini. Namun sekaligus gitu, karena PT Pusri itu adalah sebagai operator, PT Pusri juga sebenarnya melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh masing-masing anak. Sudah bisa ditebak apa yang barangkali terjadi pada periode waktu itu gitu ya. Ada muncul yang namanya tetap ego sektoral, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Patricia gitu ya, bahwa si anak ini merasa berpikir, apa bedanya saya dengan Anda sebagai holder? Toh Anda juga punya target gitu ya, yang harus juga dicapai gitu. Nah, hal-hal seperti itu kental sekali kami rasakan pada saat itu. Saya kebetulan bergabung di industri pupuk ini sejak tahun 92 gitu. Jadi saya merasakan sekali dinamika yang terjadi pada periode saat yang namanya operating holding seperti ini. Sehingga kalau kita lihat dari sisi performan dan yang lain-lain, apakah tidak ada peningkatan jika dibandingkan dengan waktu sendiri-sendiri? Alhamdulillah ada gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu sudah optimal, saya nanti akan tunjukkan gitu ya keragaan ataupun kinerja yang diperoleh gitu holding PT Pupuk Sriwijaya pada saat itu dengan pola pengelolaan holding yang seperti ini. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah pada saat 2010 gitu ya, kita mencoba
melepaskan diri dari mungkin lingkaran atau carut marut yang terjadi di operating holding yang seperti di periode sebelumnya. Artinya pada saat itu dilakukan pembentukan anak perusahaan baru yang disebut sebagai PT Pusri Palembang. Yang ini merupakan spin-off dari aset yang tadinya dimiliki oleh holding PT Pusri pada saat itu, diinbrandkan kepada PT Pusri sebagai new company. Sehingga sekarang PT Sriwijaya yang menjadi holder itu melepaskan seluruh fungsi operasionalnya itu di PT Pusri Palembang sebagai operating company yang baru. Juga berjalan saat awal gitu ya, kalau kan ini adalah saat awal mulanya kami memasuki era ini dari operating holding menjadi holding begitu. Ini berikutnya adalah pada tahun 2012 ya, pada tahun 2012 PT Pupuk Indonesia itu terbentuk, dan ini adalah merupakan perubahan nama holding PT Pupuk Sriwijaya Persero yang pada saat itu dirubah pada bulan April 2012 menjadi Indonesia Persero yang di bidang industri, dan 5 ini bergerak di bidang pupuk. Rekayasa Industri, ada PT Mega Ultra yang sudah gabung di holding, dan kita memiliki company baru PT Pupuk Indonesia Logistik, kemudian PT Pupuk Indonesia Energi, PT Pupuk Indonesia Pangan yang masing-masing memiliki spesifik expertise untuk mendukung bisnis yang ada di Pupuk Indonesia. Inilah perjalanan panjang dari sejak tahun 97, baru pada tahun 2012 itu kami memiliki format gitu ya, yang mungkin juga barangkali relatif sudah lebih baik gitu dibandingkan dengan awal berdirinya holding pada tahun mulai tahun 97 sampai dengan sebelum tahun 2010. Nah, apa yang sudah kita peroleh gitu ya dengan formasi holding yang seperti ini gitu. Banyak hal sebenarnya gitu ya yang sudah kita bisa lakukan gitu. Karena kalau tadi Bu Patricia menyampaikan gitu, peran sebagai orang tua itu juga seyogyanya juga tidak berarti dia harus dominating, abusing, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi sebaliknya juga peran sebagai anak itu tentunya juga harus selaras dan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh holding. Sehingga perjalanan panjang mengarungi holding strategik ini, kita awali itu dengan yang mengoptimalkan yang namanya beberapa hal yang patut kita sinergikan gitu. Kalau kita lihat gitu dari 5 perusahaan yang bergerak di pupuk dan 5 lain yang bergerak di jasa, ada hal-hal yang nampaknya relatif menjadi common gitu ya. Kalau kita bicara itu dari perspektif holding gitu. Sehingga kami di holding pada saat itu melihat banyak hal-hal yang sebenarnya bisa disinergikan gitu, untuk kita bisa mengoptimalkan value creation-nya itu seperti kata Bu Patricia di level holding. Apa saja yang kita lakukan? Banyak kita melakukan sinergi operasional, sinergi penjualan, kemudian juga sinergi dari si manajerial. Dari sisi funding, gitu, itu juga bisa bersinergi untuk mendapatkan gitu ya, pendanaan eksternal maupun kita bisa gunakan pendanaan di internal kita melalui apa yang kalau di kami disebut sebagai notional pooling account gitu, yang bisa digunakan oleh seluruh anak perusahaan untuk keperluan pendanaannya. Anda bisa bayangkan dengan
kita bersinergi dari sisi pendanaan ini tentunya memiliki daya ungkit yang lebih baik atau leverage yang lebih baik ketika kami harus mencari pendanaan dari sumber eksternal. Ketika masing-masing melakukan itu sendiri-sendiri gitu, leverage yang dimiliki oleh masing-masing tentunya tidak akan sebesar kalau ini seluruh kemampuan ini disinergikan. Sehingga alhamdulillah apa yang kami bisa sudah peroleh sampai dengan hari ini gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan pada saat dulu kami masing-masing melakukan, kita memiliki bargaining position yang lebih baik gitu ya dari perspektif pendanaan, dan kita juga bisa mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang murah, dan kita juga bisa bareng-bareng melaksanakan obligasi, dan obligasi itu nantinya digunakan untuk keperluan anak-anak perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Kemudian dari sisi strategi pengembangan gitu, banyak hal yang sudah dilakukan karena tadi seringkali dulu dinamikanya yang jadi gitu. Kalau ini misalnya saya lihat yang industri pupuk gitu, masing-masing sekarang yang lagi tren bangun pabrik amonia udah baru gitu. Semuanya pengen bangun gitu, tanpa memperhatikan sebenarnya apakah itu akan menjadi optimal ketika dilaksanakan di masing-masing. Ada isu kalau di Aceh sana masalah scarcity dari gasnya gitu. Sementara yang lain di Pupuk Kaltim sana gas mungkin relatif lebih murah gitu. Tapi kalau semua di PIM juga masih pengen membangun pabrik amonia baru gitu ya, ini kan tentunya akan menjadi tidak optimal gitu. Oleh karena itu ketika ini sudah ada dalam pengelolaan holding, khususnya dari perspektif strategi pengembangan dan yang lain-lain, kami di holding bisa memberikan arahan, sebaiknya investasi menyangkut suatu rencana pengembangan tertentu itu dilakukan di sana, dan itu kita lakukan kajian secara komprehensif dan bersama-sama, dan itu kita komunikasikan gitu dengan seluruh anak perusahaan, sehingga pada akhirnya yang ada adalah tadi adanya common understanding dari seluruh anak perusahaan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh holding ini akan membawa kepada destinasi yang lebih baik ke depan. Kemudian juga dari sisi optimalisasi fungsi dan sumber daya perusahaan, banyak yang sudah dilakukan gitu. Dari sisi SDM, hari ini kami sudah sangat biasa gitu, bahwa SDM dari satu anak perusahaan itu bisa didaya gunakan oleh anak perusahaan yang lain tanpa adanya restriksi yang cukup berarti gitu, dibanding dengan pada saat dulu kami masih sendiri-sendiri. Kemudian juga dari sisi optimalisasi dan utilisasi aset yang kita miliki bersama. Misalnya kami dari sisi pergudangan, kawan-kawan di PT Pusri Palembang, karena dulu penugasannya memang sebagai sole distributor untuk pupuk bersubsidi, mereka memiliki fasilitas ini di hampir seluruh daerah. Dan hari ini itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak perusahaan lain yang juga melaksanakan fungsi logistik dan distribusi. Sehingga secara penggunaan atau pemanfaatan aset ini juga bisa lebih optimal. Dan kami di holding hari ini juga bisa merasakan gitu ya, bahwa apa yang kita juga bisa potret bareng hari ini, kita memiliki database aset-aset mana di masing-masing anak itu yang utilisasinya mungkin masih belum optimal, dan itu kita pikirkan bersama bagaimana mendayagunakan itu secara optimal. Kemudian keterlibatan secara operasional. Ini kalau saya boleh mengistilahkan mungkin tidak dalam kerangka pikir seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Patricia, bahwa ini adalah bentuk campur tangan ataupun abusing atau dominating gitu. Tapi sekali lagi kita lebih melihat gitu ya, bahwa keterlibatan operasional ini lebih pada kita melaksanakan fungsi parenting tadi itu. Karena ya bagaimanapun gitu ya, kalau dari perspektif holding, kami yang di holding itu akan melihat gitu ya, akan melihat mana sih yang memang bisa didorong untuk
lebih gitu ya, tapi mana yang mungkin kalau ini tidak perlu sampai ke level tertentu gitu. Memang pada awalnya ini bukan sesuatu yang mudah, harus diakui gitu. Sekali lagi dengan berjalannya waktu dan keterbukaan informasi serta komunikasi yang terjalin di seluruh anak-anak perusahaan holding dan holding, alhamdulillah kita semua sekarang juga memiliki paling tidak common understanding dan common need gitu ya di antara seluruh anggota holding. Sambil contoh misalnya gitu. Ketika tadi saya contohkan amonia yang dihasilkan oleh pupuk Iskandar Muda di sana itu harus dihasilkan dengan sumber bahan baku gas yang harganya relatif mahal dibandingkan yang lain. Tentunya ketika kita bicara bagaimana mengoptimalkan value creation-nya itu di level holding, akan sampai kepada pola optimasi, kalau gitu yang di sana mungkin tidak perlu mengoperasikan pabriknya itu di level sampai dengan 100%. Ya. Tapi untuk kawan-kawan yang di PKT, yang kebenaran gasnya itu bisa kita dorong, kita push up to the limit gitu ya, karena produksi semakin banyak itu logikanya akan semakin menurunkan biaya produksinya. Nah, hal-hal yang at the end of the day akan membawa optimalnya suatu kondisi gitu ya, dari perspektif produksi maupun operasional. Jadi bentuk intervensi atau keterlibatan itu adalah lebih pada hal-hal yang semacam itu gitu. Demikian juga kami lakukan di sisi pemasaran gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, wilayah Indonesia ini kan tersebar gitu ya, dari Sabang sampai dengan Merauke gitu. Dan kalau kita bicara footprint dari fasilitas produksi kita hari ini, ada 2 di Jawa, ada 2 di Sumatera, ada 1 di Kalimantan kalau pabrik pupuknya. Tapi kita harus melayani wilayah seluruh Indonesia gitu. Akan menjadi sangat tidak optimal gitu ya, manakala kita meminta kawan-kawan di PIM sana yang ada di ujung Pulau Sumatera harus melayani kebutuhan pupuk sampai dengan di kawasan timur Indonesia. Sehingga dari level holding, prinsip least cost distribution atau least cost to serve untuk melayani kebutuhan pupuk seluruh Indonesia itu akan kami terapkan. Dan bagaimana mengaturnya, ya tentunya kami melakukan semacam pewilayahan begitu ya, atau tanggung jawab wilayah yang itu menyebabkan semuanya dalam kondisi yang akan menjadi sangat optimal. Itu beberapa contoh gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya, awalnya memang bentuknya cuman sinergi, kemudian kita mungkin mencoba melakukan itu dalam bentuk arahan atau kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Tapi semakin ke sini kami di holding juga melihat gitu ya, nampaknya masih banyak peluang-peluang yang mungkin bisa kita elaborasikan atau kita eksplorasi lebih lanjut. Jadi apa saja itu yang mungkin bisa kita lakukan? Salah satunya dari perspektif kebijakan strategis gitu ya. Kita hari ini di holding sangat concern gitu bahwa hal-hal yang sifatnya strategis, apakah itu terkait dengan produksi, kemudian bagaimana terkait dengan supply chain, pendanaan, pemasaran maupun distribusi, ini hal-hal yang strategis sifatnya gitu, itu akan menjadi direktif yang dari waktu ke waktu harus dilakukan oleh holding gitu. Karena koridor yang ingin kita lalui itu adalah bagaimana semuanya menjadi optimal. Kemudian of course dari sisi target gitu ya, target perusahaan di masing-masing perusahaan tentunya kita juga perlu melakukan balancing tadi itu gitu. Kita juga tidak akan gitu ya mendorong anak-anak perusahaan gitu ya yang secara kalau kita potret
dari sisi kemampuan ya maupun kapasitas yang dimiliki gitu, itu akan berproduksi ataupun mendeliver jasanya di level-level yang beyond their capability begitu. Sehingga ini juga peran dari holding gitu dalam hal penetapan target ini lebih pada kita mendapatkan hasil yang optimal itu di level holding. Kemudian kebijakan strategis lainnya dari sisi monitoring atas pencapaian target itu. Dan ini reguler kita lakukan gitu. Kenapa gitu ya? Karena memang ya tadi tipikal dari perusahaan holding yang kita miliki gitu. Itu relatif sebenarnya seragam gitu ya. Semuanya menghasilkan pupuk gitu ya. Dan dan produk-produk kimia lainnya yang jasa juga sifatnya lebih suportif atas aktivitas bisnis dari industri pupuk tadi. Gitu ya. Nah, ini yang sehingga kita punya semacam internal benchmarking begitu, yang itu kita jadikan sebagai tolok ukur bagaimana kami di holding ini melakukan pemantauan atau monitoring secara reguler gitu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan monitoring yang seperti ini gitu, itu kita bisa lebih cepat gitu ya melakukan antisipasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis kita gitu. Mungkin keluhannya barangkali juga tadi yang seperti Bu Patricia sampaikan, wah isinya cuma kirim laporan dan yang lain-lain gitu. Tapi sekali lagi kalau itu oleh anak dan oleh holding juga bisa dimaknai bahwa itu adalah merupakan salah satu tools atau piranti yang sangat besar manfaatnya dalam rangka kita tracking pencapaian yang sudah kita lakukan. Tentunya saya pikir keluh kesah seperti itu tidak perlu ada lagi. Kemudian dari sisi pengadaan bersama, tadi saya bilang ada hal-hal yang common di kami ini gitu. Nah, ini tentunya kami juga akan melakukan proses ini itu adalah terhadap barang atau jasa yang strategik sifatnya gitu, dan memiliki value yang benar-benar signifikan. Sebagai contoh misalnya kami melakukan pengadaan bersama untuk jasa asuransi di seluruh grup. Kita kalau di pabrik itu kan ada asuransi yang selalu harus kita bayar preminya begitu ya untuk menjaga fasilitas kita gitu. Dulu waktu kami masing-masing melakukan itu, kami mendapatkan tingkat premi yang sangat tinggi sekali gitu. Alhamdulillah ketika kami melaksanakan itu secara bersama-sama, sekali lagi leverage-nya kita dapat adalah nilai pertanggungannya itu menjadi besar untuk seluruh grup. Sehingga kami bisa menegosiasikan tingkat premi itu kepada mitra kerja kami, perusahaan jasa asuransi ini, sehingga kami mendapatkan tingkat premi yang sangat jauh lebih murah. Bahkan terakhir mungkin kita bisa mendapatkan penghematan kurang lebih sekitar 30%-an lah. Gitu. Nah, hal-hal yang sama juga kita lakukan untuk seperti bahan baku, kemudian bahan penolong, jasa distribusi dan logistik. Ada banyak hal yang kita lakukan, dan tentunya kita tidak akan melakukan ini untuk semuanya. Sekali lagi yang saya garis bawahi adalah ini untuk barang dan jasa yang sifatnya strategik dan memiliki nilai sangat signifikan untuk bisnis kita. Gitu. Kemudian dari sisi cost efisiensi, jelas dengan tadi yang saya sampaikan, apakah kita melakukan sinergi dari sisi operasi dan yang lain-lain, kemudian juga pengadaan bersama, apa sih sebenarnya yang mau kita raih gitu. Kita ingin meraih cost efisiensi maupun cost effectiveness dari seluruh anak perusahaan ini. Dan secara perlahan namun pasti gitu ya, upaya-upaya yang mengarah kepada cost reduction program itu juga kita dorong kepada seluruh anak perusahaan. Kami juga menerapkan yang namanya standard costing. Nah, ini enaknya karena kami seragam tadi itu gitu. Jadi internal benchmarking itu kita lakukan dengan salah satu tools yang namanya standard costing ini.
Jadi kami bisa sekarang membenchmark gitu satu pabrik dengan yang lainnya. Oh, Anda ternyata beroperasi tidak lebih baik daripada pabrik yang ini begitu. Artinya ini juga sekaligus mungkin kalau masing-masing anggota holding itu juga merasa bahwa ini sebagai mistar yang harus selalu diangkat dari waktu ke waktu, insya Allah perbaikan dari sisi cost efisiensi maupun cost effectiveness ini akan menjadi lebih baik dan akan dapat kita capai. Dan yang jelas, kenapa ini menjadi penting harus kita lakukan, karena sekali lagi tipikal dari industri pupuk ini adalah kita bergerak di bidang komoditi, sehingga the more you get the cost efficiency, the more you will get the value of your business gitu. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Kemudian sinergi insya Allah akan terus dilaksanakan. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan sinkronisasi masalah investasi maupun riset. Kalau mungkin dengan bahasa yang lebih pas gitu, saya lebih senang menggunakan istilah harmonisasi sebenarnya gitu ya. Sinkronisasi dan harmonisasi untuk investasi dan riset. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi itu, jangan sampai apa yang dulu pernah kita alami pada saat awal-awal berdirinya holding itu kita lakukan hari-hari ini. Kalau ditanya semuanya pengen mengembangkan gitu, semuanya pengen meneliti gitu ya. Tapi kita juga harusnya sadar gitu, atau kami juga di level holding melihat bahwa masing-masing ini juga punya uniqueness, masing-masing juga punya expertise dan kemampuan untuk bisa melakukan itu. Sehingga dengan harmonisasi yang selalu kita lakukan di holding ini, kita bisa menetapkan rencana investasi, kemudian program-program riset ke depan itu jauh lebih efektif dan efisien. Dari sisi pendanaan, tadi saya sudah contohkan gitu ya, kami hari ini sedang melakukan obligasi berkelanjutan begitu. Dan 2 kali kami melaksanakan, alhamdulillah juga oversubscribe gitu, obligasi yang dikeluarkan oleh Pupuk Indonesia. Ini yang ketiga kami juga sebentar lagi akan melakukan. Mudah-mudahan juga ini nantinya akan sangat membantu kemampuan funding di seluruh grup gitu. Nah, ini beberapa hal yang lain yang nanti di depan kita akan melakukan penguatan organisasi holding, pemanfaatan aset idle, dan yang sekarang ini sedang dalam proses kita mulai memusatkan fungsi IT gitu. Kami mengistilahkan bahwa IT ini adalah business enabler kita gitu. Dan kita melihat bahwa sebenarnya untuk beberapa fungsi yang terkait dengan IT ini itu bisa kita lakukan secara terpusat gitu ya. Sehingga benar-benar nantinya bisa digunakan untuk mendukung bisnis perusahaan, apakah itu di holding dan juga di anak-anak. Dan kita juga bisa meminimalkan duplikasi fungsi maupun pengembangan-pengembangan yang dilakukan dan lebih mengarahkan kepada supaya pengembangan itu dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga itu bisa lebih optimal. Dan ke depan kami juga ingin melakukan penataan bisnis anak perusahaan, melakukan refocusing atas bisnis-bisnis anak perusahaan maupun cucu-cucu perusahaan sehingga kita ke depan bisa lebih fokus untuk menangani ataupun menjalankan bisnis kita lebih baik. Dan tentunya melalui program transformasi bisnis ini akan dilakukan secara terkoordinasi, terarah dan juga integrated. Nah, ini yang tadi saya ingin share kepada Ibu dan Bapak sekalian gitu. Di laporan keuangan Pupuk Indonesia Group Audited 2019 secara posisi global, kalau saya ngomong global ini berarti benchmark kita adalah industri yang sejenis dengan kita gitu. Pupuk Indonesia Group menempati posisi ke-6 dari sisi net income, kemudian posisi 9 dari sisi laba kita. Kemudian kalau dari sisi lini bisnis memang 80% bisnisnya Pupuk Indonesia Group ini disokong dari industri pupuk dan petrochemical. Sedangkan bisnis jasanya itu berkontribusi kurang lebih 20%. Ke depan tentunya kita dari sisi portfolio akan mencoba melihat ini bisa kita tingkatkan.
Dari sisi kapasitas pabrik, kita sekarang punya kapasitas terpasang 9,3 juta ton urea, NPK 3,32 juta ton, dan amoniak 7,1 juta ton, dan beberapa produk kimia lainnya. Dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan, ini juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini portfolio produksi kita, dari sisi penjualan, kita memang masih sekarang ini 8,7 juta ton itu melayani pupuk PSO atau subsidi, hampir 4 juta ton kita melayani penjualan non-PSO untuk produk kita. Gitu. Nah, portfolio penjualan ini juga ke depan pasti akan berubah, dan itu yang saya bilang tadi, tantangan kita ke depan Pupuk Indonesia Group adalah itu, karena ini memerlukan mental shifting gitu ya, dan juga barangkali perubahan pola bisnis dan yang lain-lain, karena sangat berbeda jauh gitu kalau kita ngomong bisnis PSO dengan bisnis non PSO. Karyawan kami saat ini kurang lebih sekitar 8.800-an orang. Dari sisi keuangan, aset kami sekarang 135 triliun, pendapatan 71,3, total kita di audit 2019 kemarin 3,7 triliun. Dan besaran atau biaya yang kita gunakan untuk investasi di grup holding ini kurang lebih sekitar 2,3 triliun. Dan karena kami juga melaunch obligasi, kita juga di-rating oleh beberapa perusahaan pemeringkat, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup baik gitu ya. Nah, ini mungkin kalau saya gambarkan, ini adalah rata-rata pendapatan kalau kami masing-masing dulu masih berdiri sendiri-sendiri tahun 96 atau 97, sebelum 97. Jadi itu kalau diakumulasikan gitu ya, rata-rata pendapatan tahunan seluruh grup gitu, itu hanya 4,6 triliun. Begitu kami memasuki awal di periode operating holding, itu rata-ratanya hanya 16,06 triliun. Tapi Ibu dan Bapak sekalian perhatikan gitu ya, setelah kami menjadi strategic holding gitu ya, peningkatannya sangat signifikan sekali gitu. Rata-rata pendapatan tahunan kami 60,34 triliun, bahkan tahun 2019 kemarin jauh di atas dari rata-rata sekian tahun kami menjadi strategic holding. Bagaimana dengan kinerja yang lainnya? Laba juga Ibu dan Bapak sekalian lihat bisa seperti itu yang kita alami di grup. Kemudian dari sisi aset, peningkatan aset juga menjadi sangat signifikan ya. Kemudian dari sisi dividen ataupun kewajiban kami kepada negara juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kapasitas produksi demikian juga, dan tidak kalah pentingnya dengan produktivitas karyawan. Kalau tadi kami sampaikan di level 8.800 atau 8.900-an gitu. Ke depan kami mencoba mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Pupuk Indonesia Group gitu ya. Kami sekarang proporsi usia milenial kita mungkin sudah mendekati di atas 50%-an di grup ini, sehingga masa depan Pupuk Indonesia Group ini juga sangat tergantung dari para milenial yang saat ini ada di Pupuk Indonesia Group. Dan kalau kita lihat dengan produktivitas yang semakin tinggi, penggunaan teknologi yang semakin masif di Pupuk Indonesia Group, kita yakin dan percaya bahwa produktivitas karyawan ini ke depan juga masih bisa sangat jauh ditingkatkan. Demikian Bu Patricia yang bisa kami sampaikan gitu ya. Sekali lagi ini sharing gitu ya, saya bukan karena kalau dari perspektif keilmuan tadi Bu Patricia sudah banyak menyampaikan gitu ya. Mudah-mudahan sharing saya pada hari ini bisa memberikan insight atau view kepada para hadirin di webinar. Waktu saya kembalikan Bu Patricia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho atas sharing yang luar biasa tadi itu. Saya kembalikan ke moderator, kayak pertanyaannya cukup banyak. Jadinya nanti kita akan pilih dan langsung saja Pak Nugroho ya, boleh ya? Ya. Kita ini pertanyaannya cukup ngantrinya banyak nih, yang private ke moderator kayak juga cukup banyak ini. Silakan Marlin untuk kita mulai dengan tanya jawab.
Baik, terima kasih kepada Ibu Patricia dan Pak Nugroho atas jawaban untuk sesi tanya jawab ini. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam sesi penutup. Sebelum itu, saya meminta untuk Bapak Ibu untuk menyalakan videonya karena kita akan melaksanakan sesi foto secara bersama-sama. Mohon dinyalakan terlebih dahulu videonya agar kita bisa foto. Dikarenakan peserta yang cukup banyak, kita akan foto 7 kali ya, Bapak dan Ibu. Oke, 7 kali. Baik Bapak dan Ibu, untuk foto yang pertama. Ya, foto yang pertama Bapak yang naik dulu. 1, 2, 3. Ya, foto kedua Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Foto yang ketiga. 1, 2, 3. Foto yang keempat Bapak Ibu dari 7 foto. 1, 2, 3. Foto yang kelima. 1, 2, 3. Foto yang keenam. 1, 2, 3. Foto yang terakhir Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah mendengarkan sampai selesai webinar ini. Saya Marlin sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Ibu Patricia dan Bapak Nugroho Kristianto sebagai pembicara hari ini dan kepada Bapak Ibu sekalian mewakili Jakarta Consulting Group. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat siang.